Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 4 kelas A Ilmu Komunikasi tahun 2022. Jadi pada hari ini saya tidak sendirian, saya akan ditemani dengan rekan saya Rizkia Syabrina dan Laura Camelia. Sebelum melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Salsabila Yuliasari, absen 24, dan pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang memanfaatkan kemajuan dalam filsafat ilmu komunikasi. Nah, di pertemuan yang ketujuh ini kami sudah mempersiapkan materi yang mengambil referensi buku Max Bergman dengan judul Peirce Philosophy of Communication. Jadi sebelum saya akan membahas materinya, saya ingin menjelaskan sedikit arti dari filsafatnya itu sendiri. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan filsafat? Filsafat adalah hasil dari tinjauan manusia mengenai dirinya, makna alam, dan tujuan hidup dengan menggunakan pikiran, serta dibantu dengan rasa keyakinan dalam diri tersebut. Sebagai suatu kesatuan, baik dalam mempengaruhi atau membantu orang lain, filsafat ini seringkali digunakan sebagai pedoman dalam memberi makna hidup dalam setiap individu. Nah, filsafat ini sebenarnya merupakan studi tentang hakikat realitas dan keberadaan, soal apa yang mungkin diketahui, serta perilaku yang benar atau salah. Filsafat ini berasal dari kata Yunani, philosophia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Nah, di sini saya akan membacakan beberapa pendapat para ahli tentang apa arti filsafat. Yang pertama ini ada Purwadarminta. Dia berpendapat bahwa filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Selanjutnya ini ada pendapat dari Bertrand Russell. Filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan dalam ilmu pengetahuan. Tetapi secara kritis dalam arti kata, setelah segala sesuatunya diselidiki problema-problema apa yang dapat ditimbulkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang demikian itu, dan setelah kita menjadi sadar dari segala kekaburan dan kebingungan yang menjadi dasar bagi pengertian kita sehari-hari. Wow, selanjutnya ini ada pendapat dari Immanuel Kant yang mengatakan, sementara itu Immanuel Kant memutuskan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya. Ada 4 persoalan, yaitu apa yang dapat kita ketahui atau dengan jawabannya metafisika, apa yang seharusnya dilakukan dengan jawaban etika, sampai di manakah harapan kita dengan jawaban agama, apa hakikat manusia dengan jawaban antropologi, dan materi ini akan dijelaskan lebih detail lagi dengan rekan saya di materi selanjutnya. Sebenarnya apa sih manfaat kita mempelajari ilmu filsafat? Nah, di sini akan saya beritahu manfaat filsafat dalam kehidupan. Dengan belajar itu apa filsafat, seseorang akan cenderung berpikir kritis dengan mempermasalahkan hakikat persoalan dan mempertanyakan jawaban yang dikembangkan. Hal ini tentu saja dapat membuat kita lebih arif dan bijaksana. Inilah merupakan manfaat utama dari mempelajari filsafat. Seperti namanya, filsafat ini kita tidak menguasai pengetahuan, melainkan berfokus kepada cinta pada kebijaksanaan. Nah, selanjutnya saya akan langsung saja mulai memasuki materi. Jadi yang pertama ini adalah latar belakang atau background, alasan kita mengapa merumuskan paper atau makalah ini. Jadi latar belakang ini adalah karena filsafat komunikasi merupakan salah satu mata kuliah di jurusan ilmu komunikasi, di mana materi ini membahas pemahaman tentang proses teori komunikasi secara fundamental, analitik, dan holistik. Dalam pokok bahasan ini, kami ingin mengangkat pokok bahasan tentang keuntungan atau cara memanfaatkan perkembangan filsafat komunikasi dengan menggunakan buku yang telah saya sebutkan tadi, yaitu buku Max Bergman yang berjudul Philosophy of Communication sebagai dasar dari referensinya. Nah, komunikasi ini kan telah menjadi bagian integral dari filsafat. Akibatnya, kita tidak akan dapat mempelajari filsafat tanpa komunikasi. Begitu juga sebaliknya. Di saat kita belajar untuk berkomunikasi, kita harus tunduk terhadap penyelidikan filosofis.
Dalam berkomunikasi ini, informasi dapat berbentuk verbal maupun nonverbal. Jadi komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan maupun secara tulisan. Sementara kalau komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang cara penyampaiannya menggunakan bahasa tubuh, termasuk seperti kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tubuh atau gestur, dan simbol-simbol atau tanda tertentu. Di sini komunikasi verbal maupun nonverbal tentunya kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak jarang komunikasi nonverbal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman karena banyaknya simbol atau tanda yang bisa saja disalahartikan oleh penerima pesan, atau mungkin orang lain menangkap pesannya ini berbeda dengan apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan. Nah, seringkali penyebabnya ini adalah karena perbedaan budaya ya. Karena perbedaan budaya ini merupakan faktor utama mengapa komunikasi verbal banyak menimbulkan kesalahpahaman. Karena apa yang biasa kita anut, apa yang biasa kita percayai, apa yang biasa terjadi di lingkungan sekitar kita, atau yang disebut dengan culture, itu belum tentu sama dengan orang lain. Oleh karena itu, maka penting sekali untuk kita pelajari dan mengerti lebih dalam makna dari setiap simbol dan tanda agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan artinya atau yang biasa disebut dengan miscommunication. Jadi sebelum kita menggunakan tanda-tanda, kita harus tahu dulu arti dari tanda tersebut itu apa. Nah, di sini itu terdapat suatu ilmu yang mempelajari tentang tanda atau yang biasa kita sebut dengan semiotika. Semiotika sendiri itu adalah suatu disiplin ilmu dan metode analisis untuk mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Kata semiotika itu berasal dari bahasa Inggris semiotics, dan seorang ahli filsuf bernama Charles Sanders Peirce pernah mengemukakan pendapatnya bahwa semiotika ini didasarkan pada logika. Karena logika ini mempelajari bagaimana orang bernalar, sedangkan penalaran menurut Peirce dilakukan melalui tanda-tanda. Peirce ini menjelaskan lebih lanjut mengenai semiotika dengan membaginya menjadi 3 aspek penting yang sering disebut dengan triangle of meaning atau segitiga makna. Dan kemudian untuk isi bukunya ini akan dijelaskan lebih lanjut ya tentang Peirce Philosophy of Communication ini dengan rekan saya nanti. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari keseluruhan buku ini, lebih banyak isinya nge-highlight tentang pendapat atau sudut pandangnya si Max Bergman ini sebagai penulis. Dia ini memberikan pendapat, pandangan, serta menambahkan teori-teori, penelitian, penemuan, atau bahkan pendapatnya dari si Charles Sanders Peirce ini. Jadi sebenarnya buku ini bukan penelitian lengkap atau pendapat lengkap dari si Charles Sanders Peirce-nya ini sendiri, tapi ini tuh dibahas sama orang lain, dibahas sama ahli filsafat komunikasi juga yang namanya Max Bergman. Nah, kalian penasaran gak sih, kenapa sih si Charles Sanders Peirce ini tuh sampai dijadikan inspirasi-inspirasi bagi para ahli gitu, untuk bikin buku lagi, untuk mengulas lagi, untuk nambahin kayak emang dia tuh sespesial apa sih? Apa yang menjadi keunikannya dia? Nah, jadi saya di sini akan membahas sedikit tentang profilnya si Charles Sanders Peirce ini. Dia itu adalah seorang tokoh yang mempelopori pemikiran tentang pragmatisme. Ia juga merupakan seorang ahli logika yang mengenalkan kembali semiotika sebagai bagian dari linguistik. Selain pragmatisme dan semiotika, Peirce mempelajari banyak bidang ilmu antara lain seperti sastra, kriminologi, dan agama. Jadi dia ini banyak mendalami ilmu-ilmu yang memang akhirnya membuat pendapat teorinya dia ini menarik dan mungkin relate sama banyak ahli juga yang merupakan seorang peneliti. Nah, dia ini memiliki pemikiran-pemikiran yang memberikan pengaruh kepada pemikir lainnya pada abad ke-20-an, khususnya pada periode tahun 1930-an. Di Amerika, pemikiran Peirce disebarluaskan oleh Charles Morris dan juga pemikirannya disebarluaskan di Eropa oleh Max Benz. Pemikiran pragmatisme Peirce juga dikembangkan oleh para filsuf Amerika lainnya, yaitu terutama dengan William James, John Dewey, George Herbert Mead, dan Clarence Irving Lewis.
Nah, karena dia mempelajari banyak ilmu, akhirnya dia itu mengusung banyak pengetahuan-pengetahuan yang akhirnya bisa memberikan pengaruh besar nih ternyata. Dia bisa mempengaruhi orang di Amerika, di Eropa, bahkan itu pun ahli-ahlinya ya. Saya tidak tahu kalau orang biasanya. Nah, selanjutnya saya ingin membacakan sedikit riwayat hidupnya. Karena sebetulnya saya masih penasaran banget nih. Kayak kenapa sih? Apa sih yang membuat dia tuh benar-benar sebegitu berpengaruhnya di dunia filsafat komunikasi? Bahkan sampai teori-teori dia ini benar-benar mempengaruhi yang lain, menginspirasi yang lain, para ahli-ahli ini untuk akhirnya ngebuat buku, mengulas tentang pendapat dia, menambahkan pendapat mereka, dan jadikan si Pierce ini sebagai referensi. Kayak kenapa? Kenapa? Nah, jadi saya ingin membaca sedikit nih tentang riwayat hidupnya. Jadi, Charles Sanders Peirce ini dilahirkan di Cambridge, Massachusetts pada tahun 1839. Ayahnya ini bernama Benjamin Peirce yang bekerja sebagai profesor matematika dan astronomi di Universitas Harvard. Wow, pantas aja ini. Nggak heran lagi kalau anaknya memang pintar dan mengusung banyak sekali ilmu pengetahuan yang dia pakai gitu, dia bawa untuk menaruh teori-teori dan pendapatnya dia. Lanjut, jadi minat belajar dan cara berpikir dari Pierce ini dipengaruhi oleh ayahnya sendiri ya. Pada tahun 1885, Pierce berkuliah di Universitas Harvard dan menamatkannya pada tahun 1889. Jadi dia ini kuliah kurang lebih 4 tahun ya teman-teman. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya dan memperoleh gelar magister di bidang seni pada tahun 1862 dan kemudian pada tahun 1983 ia kembali memperoleh gelar sarjana di bidang kimia. Pierce ini memperoleh pekerjaan di United States National Geodetic Survey sejak tahun 1861 dan bekerja di tempat yang sama selama 30 tahun. Wow, lama sekali ya teman-teman. Nah, semasa hidupnya ini ia banyak melakukan percobaan dan menghadiri banyak seminar. Pierce hidup di masa ketika terjadinya Perang Saudara Amerika hingga tahun pertama dimulainya Perang Dunia I dan kemudian ia wafat pada tahun 1914. Selama hidup 75 tahun ini, hal yang bisa saya ambil atau saya pelajari dari kisah hidupnya ini, riwayat hidupnya dan profilnya Charles Sanders Peirce, kita ini nggak boleh berhenti menuntut ilmu ya, karena dia ini ternyata gelarnya banyak banget, jujur. Dan minat belajarnya dia ini terinspirasi dari ayahnya yang merupakan seorang dosen atau profesor di bidang matematika dan astronomi di Harvard. Jadi bisa kita simpulkan juga nih, kalau misalkan kita ingin didengar, ingin mempengaruhi, kita harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak menyerap ilmu gitu loh, supaya kita apa yang kita omongin ini tuh jadi punya dasar, punya arah, punya struktur dan tujuan yang jelas. Karena kita udah memiliki edukasi dan pengetahuan yang tinggi atau mungkin bisa dikatakan lebih dari yang lain, sampai akhirnya kita bisa mempengaruhi dan memberikan dampak pada orang lain. Dan jangan lupa kalau misalkan yang memberikan dampak ini dampaknya yang positif ya, seperti si Charles Sanders Peirce ini yang bisa memotivasi dan menginspirasi para ahli untuk memberikan penelitian lebih lanjut dan membuat buku-buku dari pendapat atau teori yang sudah dia kemukakan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan lagi tentang paper kami. Untuk detailnya kepada rekan saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkia Sabrina. Selanjutnya saya akan melanjutkan studi kasus. Untuk studi kasus yang kami membawakan salah satu tema berjudul semiotik yang diisyaratkan melalui gerakan tubuh. Jadi pada tahun 2020 lalu, dunia maya diramaikan dengan video seorang wanita muda tengah menangis sesebukan bernama Angel. Dan dalam video yang diunggah oleh wanita tersebut, pada akun TikTok bernama @jojelika, tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya.
Namun yang membuat netizen geram adalah tangan wanita tersebut, wanita yang bernama Angel, yang mengisyaratkan adanya kekerasan dan meminta pertolongan. Lalu belakangan video klarifikasi muncul yang menampilkan screenshot percakapan seseorang dengan kakak dari wanita tersebut. Video tersebut dibuat oleh akun bernama @pakpol dan dalam video tersebut dipaparkan oleh kakaknya Angel tersendiri yang langsung menyatakan dan memberikan klarifikasi atas video adiknya yang viral. Dan dalam percakapan tersebut, kakaknya Angel ini ternyata menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada Angel itu tidak seperti yang diduga oleh netizen. Angel tidak mengalami kekerasan sama sekali. Namun wanita muda ini hanya mengalami percekcokan atau adu mulut dengan ayahnya karena Angel ini baru pulang dari tempat hiburan malam pada malam hari. Tepatnya di atas jam 9, yang mana tidak seharusnya dilakukan oleh wanita muda. Dan dalam video klarifikasi diunggah kembali oleh akun Instagram yang bernama @neng_update hingga menuai beragam komentar daripada netizen. Yang di-highlight oleh kami adalah seorang netizen tersebut memberi saran, terutama dalam hal pengunggahan atau penguploadan video atau apapun yang dapat kita share di sosial media untuk lebih berhati-hati lagi, dan apabila kita menginginkan sesuatu untuk diunggah, untuk dicek kembali, karena hal-hal tersebut dapat menuai kecaman oleh orang lain yang dapat melihat apa yang kita post. Dan dari kasus ini kita dapat belajar seberapa pentingnya sebuah isyarat atau tanda, dan dalam studi semiotik tersendiri, hal ini termasuk ke dalam salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang dapat dilakukan oleh siapapun dan dalam berbagai situasi, contohnya saat dalam bahaya atau saat kita meminta pertolongan. Dan maka dari itu, kita tidak bisa sembarang menggunakan tanda karena akan menimbulkan kesalahpahaman. Dari persoalan ini, kita wajib berhati-hati akan menggunakan sebuah tanda atau simbol. Terkadang tanda atau simbol itu memiliki arti dan makna yang berbeda-beda dari negara satu di negara lainnya. Termasuk simbol membulatkan jempol dan telunjuk bisa digunakan untuk menyatakan oke. Namun di negara Perancis, isyarat ini dapat diartikan sebagai nol besar atau bahkan dianggap sangat kasar dan merendahkan orang lain di Brasil. Itu salah satunya. Dan untuk simbol yang kami ambil dari contoh lainnya adalah simbol memasukkan jempol di antara telunjuk dan jari tengah dengan posisi tangan mengepal. Maknanya menjadi tabu kalau di Indonesia, atau maknanya menjadi kasar, dan begitupun di Turki atau beberapa negara timur lainnya yang menganggapnya sebagai pelecehan. Namun di Australia, United Kingdom atau Inggris dan Kanada dipakai untuk bergurau dengan anak kecil. Di luar studi kasus yang akan kami bahas, terdapat juga kejadian yang menunjukkan seberapa krusialnya dari tanda yang kita berikan. Ini menyangkut kasus di luar negeri, tetapi dapat berkesinambungan dengan topik materi yang dapat kita bawakan. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan berita tentang salah satu anak perempuan yang viral dalam video TikTok juga tentunya, tapi video ini pertama kali viral di negara Cina. Jadi dalam video tersebut menunjukkan seorang anak perempuan menggunakan jaket oranye. Perempuan ini seperti dikawal oleh orang yang tidak dikenal di dalam bandara. Dan video tersebut
membuat pihak berwajib Cina gelisah karena perempuan tersebut seperti memberikan simbol untuk meminta tolong. Hal itu menarik perhatian pejalan kaki yang langsung menghardik dan mendebat dengan pria asing itu. Pria asing yang mengawal anak perempuan tersebut, dan orang lain kemudian menyadari bahwa anak itu ditahan di luar kehendaknya. Dia kemudian kembali kepada orang tuanya, lalu mengapa video ini memancing reaksi luar biasa di media sosial Cina dan membuat pihak berwajib marah? Selanjutnya akan saya bahas. Meskipun isyarat dalam bahasa tubuh menyimbolkan atau mengisyaratkan tanda oke, dikenal luas di seluruh dunia sebagai isyarat positif adalah dalam konotasi yang baik. Bahasa tubuh yang sama dengan sedikit memutar tangan sehingga telapak tangan berada di dalam akan mengisyaratkan pesan yang berbeda di Cina. Jika dua jari didempetkan, tangan akan tampak seperti membentuk angka 110, yaitu dapat berarti nomor telepon darurat kepolisian di Cina. Alhasil video itu yang menampilkan aktor-aktor memberitahu halus bagi anak yang ingin menyampaikan suatu pesan ketika mereka dalam masalah atau ketika mereka dalam bahaya. Selanjutnya, video tersebut menuai berbagai tanggapan oleh berbagai pihak juga, terutama salah seorang pengguna microblog bernama Sina Weibo mengatakan bahwa berteriak meminta tolong lebih praktis ketimbang memberi isyarat. Yang lain juga menilai isyarat sederhana itu dapat menyesatkan orang lain dan dapat menyebabkan intervensi yang salah sasaran. Namun di negara yang memperlakukan kontrol ketat otoriter seperti di China, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laura Kamelia dengan nomor urut 12 dari kelas A. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari buku Pearce Philosophy of Communication, di mana dalam buku ini terdapat 5 bab. Bab pertama merupakan Introduction. Buku Pearce Philosophy of Communication merupakan kajian kritis tentang dasar-dasar komunikatif dari teori tanda Charles Sanders Peirce. Tujuan penulis adalah untuk mengeksplorasi pengertian dan sejauh mana dasar filosofi teoritis tandanya diserap oleh gagasan komunikasi. Lebih dari itu, penulis berargumen bahwa semiotik secara intern bersifat komunikatif dengan cara yang belum sepenuhnya diapresiasi. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa seperti klaim yang tidak kontroversial, berbatasan dengan hal-hal sepele, tapi sebenarnya memiliki makna yang tidak akan ada dalam komunikasi verbal. Lalu bab selanjutnya merupakan social conception of philosophy. Dalam bab ini, Peirce berpendapat bahwa filsafat harus dipraktikkan dalam semangat ilmiah. Berbeda dengan banyak juara termasyhur filsafat lainnya, Peirce memiliki rekam jejak sebagai ilmuwan praktik sekaligus filsuf. Sebuah konsepsi ilmiah yang ketat tentang filsafat akan muncul untuk mengecualikan sebagian besar dari apa yang umumnya disebut filsafat, dan mungkin dianggap tidak relevan dengan keprihatinan penyelidikan humanistik dan sosial kontemporer. Oke, untuk bab 2 pembahasan, Berikut merupakan cabang-cabang penting yang ada di dalam ilmu filsafat dan contoh yang dapat kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada metafisika. Metafisika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan keberadaan dan mendefinisikan konsep dasar keberadaan itu sendiri. Metafisika memiliki salah satu cabang yang bernama ontologi, yaitu studi yang mempelajari tentang keberadaan. Lalu selanjutnya ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempersoalkan hakikat dan batasan pengetahuan manusia. Jika Anda membayangkan atau mengatakan bahwa Anda mengetahui sesuatu, maka epistemologi akan mempersoalkan pengetahuan tersebut. Mengapa Anda mengatakan bahwa Anda mengetahui sesuatu? Atau apa kondisi atau prasyarat yang memungkinkan terbentuknya pengetahuan akan sesuatu tersebut. Yang ketiga ada etika. Etika adalah cabang filsafat yang mendiskusikan masalah baik, buruk, dan tanggung jawab tindakan manusia.
Istilah etika berasal dari Yunani, yaitu etikos, Oke, selanjutnya yang saya berarti akan timbul dari melanjutkan kebiasaan. pembahasan Etika terlebih berhubungan dalam dengan lagi. ilmu etika atau Pada filsafat bab moral pembahasan kali sebagai ini, saya landasan akan atas perilaku yang dilakukan menjelaskan oleh tentang manusia. keterkaitan Di sini kita atau bertanya korelasi tentang memadai studi kasus tidaknya yang suatu kami prinsip bahas tadi moral dengan tertentu materi yang sebagai kami prinsip dapatkan. tindakan manusia. Dan dalam bab ini kami menggali lebih Bab dalam selanjutnya yang mengenai ketiga apa adalah semiotik. Beyond the Doctrine of Semiotik Science. itu sendiri adalah Logika sebuah adalah disiplin ilmu umum tentang dan hubungan metode simbol. analisis yang Jenis dapat simbol mengkaji tertinggi tanda-tanda adalah simbol yang terdapat menandakan pada suatu pertumbuhan objek serta untuk pengembangan diketahui diri dan makna yang pemikiran. terkandung dalam objek Masalah tersebut. utama dari logika yaitu Nah, kata untuk semiotik mengatakan ini berasal apakah dari suatu pemikiran yang bahasa diberikan Yunani sudah yaitu sesuai semeion dari yang pemikiran lain yang diberikan atau berarti tidak. tanda. Perluasan Semiotik logika yang ini dilakukan adalah oleh ilmu Peirce yang kemungkinan mempelajari akan tanda menimbulkan cosine, keberatan tertentu. jumlah tanda, Namun, termasuk Peirce pengertian berpendapat bahwa simbol, setiap itu hubungan dan logis merupakan hubungan Nah, semiotik gesture ini berdasarkan bisa pemahamannya. berupa bahasa Maka pemahaman tubuh, logika membutuhkan mimik atau pemahaman tentang ekspresi tanda dan wajah fungsinya. serta kontak mata. Peirce juga berpendapat Keterkaitan bahwa kasus yang diperlukan kami penyelidikan pilih terhadap berhubungan batasan dengan jika logika materi tidak melampaui diperluas. ajaran tanda, Istilah logika jika atau diartikan dalam arti dalam sempit ilmu adalah yang ilmu yang mempelajari dijelaskan tentang oleh kondisi-kondisi yang diperlukan Max untuk Beckman mencapai dalam kebenaran. bab 3 yang Jika dilihat bernama dalam Beyond arti yang lebih Doctrine of luas, Science. logika berarti ilmu tentang Dan dalam hukum-hukum buku pemikiran Persis yang Philosophy of diperlukan Communication atau lebih baik lagi. yang ditulis Ini lengkap merupakan oleh semiotik Berkman umum. sendiri pada tahun 2009 Menurut Peirce, terletak pada logika penggunaan merupakan simbol cabang semiotik ketiga berupa dari bahasa ilmu tubuh normatif, yang yang juga terdiri terdiri dari dari isyarat. estetika dan etika. Peirce juga Dalam membagi kasus penelitian menjadi kasus 3 bidang, tersebut ditampilkan yakni tata sebuah bahasa, video logika dari kritis, program dan juga TikTok retorika. yang viral Hal ini di disebut negara Cina tadi sebagai trikotomi, di mana ilmu memaparkan ini paling bertahan lama dari semua seorang anak divisi ilmu perempuan lainnya. sedang membentang pertolongan lewat bahasa tubuhnya. Lalu bab keempat ada from representation to mediation. Dan apa yang Salah dilakukan satu anak kunci tersebut di mana pendekatan adalah retoris harus membentuk meninggalkan angka beberapa 4 tanda dengan adalah cara kita melapangkan memahami jari-jari tindakan tanda. tangannya sehingga keempat jari Secara dapat khusus, menutup Fish berpendapat bagian bahwa konsepsi ibu jarinya fundamental atau dari jempolnya. semiosis bukanlah tentang Dan tanda, banyak orang yang tetapi dari berhubungan semiosis lain harus berpendapat didefinisikan bahwa dalam bahasa istilah, tersebut kecuali memiliki jika tanda telah konotasi terlebih dahulu membentuk didefinisikan pertolongan dalam apabila istilah terjadi semiosis. kekerasan di dalam rumah. Orang dapat membantah ini hanya dengan mencatat bahwa kemunculan semiosis sangat Dengan jarang dalam adanya tulisan Peirce. publikasi dari Sementara video definisi yang tanda viral sangat banyak. tadi, Tetapi sebagai kontribusi untuk teori video tanda tersebut Pearson, kemudian disebarluaskan argumen Fish untuk masuk akal, menanamkan khususnya kesadaran dari dan sudut pandang kepekaan retoris yang masyarakat diadopsi apabila di sini. mereka melihat Ini ada memil- seseorang yang Jadi pada bab ini, melakukan gerak-gerik kami melihat tertentu untuk beberapa cara utama melakukan di mana gerak-gerik Peirce yang mencirikan tanda mencurigakan, sebagai tindakan atau segera proses untuk segera yang bertujuan memberikannya untuk pertolongan memastikan cara yang paling bagi bermanfaat pihak berwajib. untuk memahami masalah Dan dari tak sudut jarang pandang juga, retoris. Dalam menelusuri hal orang ini, tersebut kami akan menelaah menjadi berbagai khawatir persoalan yang dan berkaitan kepedulian berkaitan dengan terhadap representasi, sejoli determinasi, dalam komentar. dan mediasi sebagai penokohan tanda dan semiosis, Selanjutnya pada serta dasarnya merefleksikan apa yang dimaksud dengan bahasa penokohan tubuh dan Peirce komentar terhadap pertolongan tanda sebagai sudah media ada komunikasi. sejak lama. Pada tingkat pertama, Sinyal tersebut ada dilakukan hubungan sebagai perwakilan, isyarat dinamika bahwa objek, seseorang kecenderungan bertujuan, sedang efek berada interpretasi, dalam masalah serta atau transmisi sedang berada dan dalam bahaya. transparansi. Lalu bab Membutuhkan kelima bantuan atau bab yang sifatnya terakhir agar ada prospect of terlepas dari communication. kekerasan atau Dalam bab ucapan terakhir ini, sipil. penulis memeriksa beberapa aspek Untuk semiosis sebagian orang komunikatif. menganggap hal ini Dengan cukup demikian, efektif untuk dilakukan komunikasi sebab memainkan peran ganda biasanya dalam gerak-gerik semiotik. korban Di sangat satu sisi, diperhatikan. komponen semiotik dapat diperoleh dengan Sayangnya analisis terkadang informal simbol ini sering dari kali situasi tanda komunikatif biasa, disalahgunakan oleh objek, dan penafsir orang-orang yang yang memenuhi hanya peran iseng semiotik atau vital penutur dan coba-coba penafsir. yang Di sedang sisi lain, mengikuti tren sebagai atau teori tanda mencari umum, keviralan semiotik dan juga alhasil harus diterapkan kita pada studi suka bidang semiosis komunikatif. menyalahartikan atau menganggapnya Memang, jika semiotik seperti tidak mampu cadang, menangani tugas retorika dosen ini, sulit maka itu untuk tidak bisa menjadi teori dibedakan mana orang semiotik yang memang memadai. membutuhkan bantuan dan Dari semua yang mana sudah yang kami memang bahas, tidak. dapat kami simpulkan bahwa semiotik pada dasarnya Penggunaan adalah salah simbol satu yang cabang dikaji disiplin dalam ilmu semiotik komunikasi menjadi yang mana alternatif berbentuk dalam nonverbal. penyampaian pesan, Atau namun lebih singkatnya adanya lagi, sebatas semiotik pembelajaran adalah dapat ilmu yang mempelajari tentang pemahaman tanda. yang berlanjut dari setiap Tujuan individu dari diciptakannya terhadap adanya semiotika simbol yang adalah untuk menunjukkan mencari bahwa tahu kita sedang makna berada suatu dalam tanda, bahaya termasuk sebagai makna bentuk tersembunyi di penerapan dalamnya. dari ilmu semiotik. Butuh pemahaman dari setiap Dan juga individu masih termasuk tentang tanda itu dalam sendiri. ruang lingkup besar Karena ilmu sebuah tanda komunikasi. dibuat pasti dengan Hal alasan ini dan tujuan terjadi tertentu. karena pemahaman
mengenai tanda Tanda sebagai dibuat baik. untuk dipahami dan diterapkan oleh individu guna meningkatkan kualitas kehidupan melalui efektivitas dan efisiensi. Jadi sederhananya, sebuah tanda dibuat untuk mempermudah aktivitas kehidupan sehari-hari manusia. Tanda yang kami bahas Oke, dalam makalah selanjutnya saya kami akan adalah tanda melanjutkan isyarat dari tangan untuk perspektif meminta tulisan. pertolongan. Kami Lalu yang menggunakan terakhir kami kasus juga seorang memasukkan anak saran. perempuan yang menggunakan isyarat Kita tangan sebagai karena makhluk isyarat sosial tangan sangat merupakan penting salah untuk satu bahasa menanamkan tubuh yang kepedulian dapat terhadap menjadi sesama. contoh dari materi Penanaman saya. kepedulian tersebut dapat kita Kasus lakukan tersebut dengan kami cara pilih mempelajari karena tokoh semiotika atau yang anak mencakup tersebut tanda-tanda yang maupun hadir simbol-simbol dalam beserta logika. video pengumuman layanan publik tersebut Pembelajaran dan memaparkan pemahaman gerakan semiotika simbolik ditujukan untuk dalam berbuat meminta baik, pertolongan terutama apabila ada dalam memberikan kekerasan pertolongan dalam kepada rumah orang lain yang membutuhkan. atau kekerasan Oleh karena domestik itu, yang ditunjukkan setelah mempelajari semiotika untuk lebih dalam memberi lagi, kesadaran diharapkan terhadap masyarakat individu luas dapat lebih peduli akan terhadap lingkungan di pentingnya sekitar. Hal tersebut memberikan juga dapat pemahaman mencegah terjadinya atau kekerasan dan berbagai memahami macam hal gestur negatif tubuh itu lainnya. sendiri yang Setelah dilakukan mempelajari oleh semiotika orang-orang lebih di dalam, sekitar kita, kita sekalipun juga itu menjadi orang yang lebih tidak tahu kita kenal. tindakan mana yang tepat untuk dilakukan jika kita sedang Gestur berada tubuh dalam yang posisi menunjukkan korban tanda-tanda tidak atau sebagai wajar pihak yang mengetahui seringkali kejadian dianggap tersebut. remeh oleh Setelah banyak kami orang, mempelajari tentang dan semiotika oleh karena dalam itu cakupan video ilmu filsafat pengumuman dan layanan publik menganalisis di studi Cina kasus tadi tentang viralnya dipublikasikan video sebagai pengumuman layanan jembatan publik di bagi TikTok kita untuk yang memahami menyorot lebih seorang dalam anak lagi perempuan tentang gerak tubuh yang sedang manusia, memperlihatkan salah sebuah satunya isyarat melalui lewat gerak tangannya. tangan. Selanjutnya akan kami paparkan bagaimana caranya atau Orang langkah-langkah yang yang dapat kita sedang ambil berada jika dalam kita bahaya melihat ada atau orang berada yang di menggunakan bahasa bawah isyarat tekanan tangan atau untuk berada di meminta bawah pertolongan. ancaman akan Yang pertama, merasakan kita bisa mendekati korban tekanan secara atau perlahan pressure yang dan hubungi membuatnya orang tersebut kesulitan untuk dengan aman berbicara untuk atau mengetahui menuntut apa yang mereka secara butuhkan verbal. dan apa yang mereka ingin Alih-alih kita lakukan. memberi saran untuk Mereka mungkin berteriak ingin meminta memberitahu tolong bahwa ada karena sesuatu dianggap lebih yang sedang praktis, terjadi kepada mereka. lebih praktis, Mereka hal mungkin tersebut meminta tidak kita efektif untuk sama mendengarkan sekali. dan berada di sana untuk mereka. Nyatanya, karena Mereka sebagian juga kelompok mungkin masyarakat meminta bantuan untuk memperkenalkan menemukan cara layanan lebih yang efektif dapat lagi membantu mereka dengan menemukan jalan tanda keluar. meminta pertolongan. Selain itu, penulis juga menganjurkan Nah, untuk tanda segera tersebut menghubungi pihak dapat resmi atau layanan darurat setempat seperti kepolisian, pemadam dipraktikkan kebakaran, dengan ataupun ambulans. Demikian pemaparan kelompok kami mengenai buku melipat Peer ibu jari Philosophy ke of dalam Communication. seperti ini, Jika ada kesalahan, mohon lalu dimaafkan. mengepalkan Wassalamualaikum keempat warahmatullahi jari tangan seperti wabarakatuh. ini, seperti mengepal, dan dalam memberikan sinyal pada halayak luas apabila ada seseorang yang mengalami kekerasan domestik, berada dalam bahaya, atau menjadi incaran seseorang yang dicurigai, maka orang tersebut akan membentuk tanda dengan mengangkat dan melipat ibu jari ke bagian dalam dan diselipkan di telapak tangannya seperti yang saya praktikkan tadi. Oke, selanjutnya, isyarat tangan ini pertama kali diperkenalkan oleh Canadian Women's Foundation, yaitu salah satu organisasi non-profit nasional yang berfokus pada pemberian bantuan yang dikhususkan untuk perempuan, terutama wanita, pada tanggal 14 April tahun 2020 lalu di Kanada. Kini syarat tersebut sudah diresmikan sebagai tanda yang dapat digunakan untuk meminta pertolongan oleh Women's Funding Network atau WFN di Amerika Serikat sejak tanggal 28 April 2020 lalu. Sinyal ini diresmikan oleh wadah yang dikhususkan pada perempuan karena ada banyak bukti bahwa suatu permasalahan, baik itu permasalahan besar maupun permasalahan yang kecil atau sepele, dapat menyebabkan lonjakan kekerasan berbasis gender. Dan ironisnya lagi, pihak yang menjadi korban sebagian besarnya adalah perempuan. Untuk itulah organisasi-organisasi non-profit tersebut didirikan. Dan dalam arahan kesehatan masyarakat tentang isolasi di rumah selama pandemi kemarin, isolasi tersebut dapat meningkatkan bahaya dan resiko terjadinya kekerasan domestik yang terjadi pada orang-orang yang berada dalam hubungan atau berada dalam rumah tangga atau keluarga yang kurang harmonis. Sejak sinyal tersebut atau sejak isyarat tangan tersebut diperkenalkan oleh adanya
alat yang dapat membantu beberapa orang. Terkadang beberapa orang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan panggilan video. Temukan sumber daya, layanan, dan program lain di bawah ini yang mungkin berguna dalam situasi tidak aman di rumah atau ketika seseorang yang berada dalam tekanan tersebut berada di luar rumah. Setelah dipublikasikannya peresmian isyarat tangan tersebut sebagai upaya dalam meminta bantuan, tentu pada akhirnya masyarakat menemukan cara yang tepat jika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada mereka atau pada orang-orang di sekitar kita atau bahkan orang-orang yang tidak mereka kenal sebelumnya. Korban dapat dideteksi lebih mudah dengan menerapkan simbol tersebut baik secara langsung maupun melalui media sosial. Atau seperti yang dipaparkan oleh video-video sebelumnya yang saya jelaskan tadi, atau saat menggunakan video call, tidak sedikit korban yang menggunakan isyarat tangan tersebut sehingga pihak korban dapat secepatnya mendapatkan bantuan dan pemeriksaan lebih lanjut dari orang-orang di sekitarnya dan juga pihak berwenang. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh salah satu rekan saya bernama Laura Amelia. Silahkan.